Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu kita harus memprioritaskan untuk membaca, mendengar, ataupun merenungkan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-51 dan 52. Firman-Nya berkata demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Demikian sabdanya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita meresponi kenaikan Yesus ke sorga. Ketika kita hari ini memperingati akan kenaikan Yesus ke sorga, maka kebenaran firman Allah hari ini akan mengajar dan menasihati kita bagaimana kita meresponi kenaikan Yesus ke sorga. Bagaimana kita meresponi peristiwa klimaks dari karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa setelah dia menunaikan tugasnya untuk penebusan dosa sampai dia bangkit dan naik ke surga. Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana tanggapan kita melalui peristiwa kenaikan Kristus ini? Kita belajar dari murid-murid bagaimana murid-murid meresponi kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi harusnya momen kenaikan Kristus ke sorga itu kita meresponinya dengan menyembah kepadanya. Kita datang beribadah ramai-ramai dalam ibadah kenaikan Kristus ke surga sebagai bagian dari kita meresponi akan karya besar Allah bagi penebusan kita manusia berdosa, dan kenaikannya ke surga adalah klimaks dari karya penyelamatan Allah itu. Mari kita meresponinya itu dengan menyembah kepadanya. Kita meresponinya itu dengan datang sembahyang, datang beribadah kepadanya. Saya percaya itu respon yang sangat positif, seperti yang diresponkan oleh para murid pada waktu itu. Mereka sujud menyembah kepadanya. Sehingga ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid sujud menyembah kepadanya. Demikian juga hendaknya ketika kita meresponi kenaikan Yesus ke surga, mari kita meresponinya dengan menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Yang kedua, masih dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Momen peringatan kenaikan Yesus ke surga harusnya menimbulkan sukacita yang luar biasa bagi saudara dan saya. Sehingga seperti murid-murid yang ada pada euforia sangat bersukacita, demikian juga respon kita ketika kita ada pada peringatan kenaikan Yesus ke surga. Kita meresponinya dengan sangat bersukacita. Kita ada suatu kegembiraan yang luar biasa, ada kegembiraan yang tidak ada taranya, yang tiada duanya. Karena dia sudah naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, dia berjanji, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Jadi mari kita jadikan hari ini sebagai hari yang penuh sukacita. Ketika ada beban gumul hidup kita, mari kita rubah masalah pergumulan kita dengan sukacita. Ketika kita ada dalam suasana duka cita karena orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, mari kita rubah dengan sukacita karena dia sudah naik ke surga.
Ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, yang membuat kita tidak punya gairah semangat dalam menjalani hidup, mari kita ganti itu dengan sukacita. Karena Yesus sudah naik ke surga, pasti bahwa dia akan datang kembali. Jadi mari kita meresponi kenaikan Yesus ke surga dengan bersukacita. Kita puji-puji dia, kita muliakan dia sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan bahwa dia sudah naik ke surga. Jadi penuh sukacita. Ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan Anda bersukacita, mari kita melihat karya kenaikan Kristus ke surga itu sebagai suatu karya yang luar biasa, sangat penting bagi kita. Sehingga itulah yang harusnya mengganti duka cita kita dengan sukacita, mengganti segala beban pergumulan hidup kita dengan semangat kembali dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, meresponi kenaikan Yesus ke surga ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid ketika meresponi Yesus naik ke surga. Mereka ada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini hal yang ketiga dalam meresponi kenaikan Yesus ke surga. Mari kita memuliakan dia. Mari kita memuliakan Allah dengan bibir mulut kita, dengan ucapan puji-pujian kita kepada dia, dengan pengagungan kita kepada dia, karena dialah yang layak menerima pujian. Itulah respon kita. Meresponi kenaikan Yesus ke surga, kita memuliakan Allah. Kita puji-puji dia. Tapi juga dengan suatu komitmen kita bahwa kita hanya mau memuliakan Yesus dalam hidup kita. Sehingga dalam seluruh perkataan hidup kita, pikiran kita, kelakuan kita, tugas dan tanggung jawab apapun juga, kita selalu berusaha supaya itu memuliakan dia. Sehingga ketika kita berkeluarga supaya memuliakan dia. Ketika kita melaksanakan tugas kita supaya tugas kita memuliakan dia. Ketika kita melayani dia supaya memuliakan dia. Sehingga semua area hidup kita hanya hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kenaikannya ke surga. Itulah respon kita dalam memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami meresponi kenaikan Yesus ke surga. Tolonglah supaya kami meresponinya dengan menyembah kepadanya, dengan bersuka cita, dan dengan memuliakan Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.